Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amon Pane Channel. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang server Dinas Kominfo. Server di dinas kita. Jadi server di Dinas Kominfo kondisinya sekarang sudah penuh ya. Mulai penuh. Yang di PDN Pakai sabuk lu, kita pakai sabuk. Oh, udah. Di mana ini? Nanti dirazia polisi kita. Jadi server kita di Kominfo sudah mulai penuh. Jadi udah mempengaruhi sistem aplikasi ya. Jadi bisa pengaruh dia apa loading ya, lemot. Jadi koyok-koyok kita pagi ini membahas tentang server. Kita mau upgrade servernya, tapi upgrade-nya pindah ke PDN, Pak. PDN. Nah, PDN itu dia pusat data nasional. Jadi semua aplikasi yang ada di Indonesia itu pemerintah punya bisa ditumpangkan di pusat data nasional atau PDN. Kemarin salah artikan kemarin kita udah dikasih kuota lagi ya, Wak. Yang pertama kita kemarin pemindahan website ya. Website dulu, Pak. Ada 43 website. 43 website Pemko Medan sudah kita pindahkan ke ke PDN. Udah dikasih kuotanya. Dan kuota yang pertama itu udah full. Habis, penuh lagi. Jadi kita mengusulkan lagi untuk permohonan pemindahan aplikasi. Ada berapa itu? 44 aplikasi. 44 aplikasi yang ada di server kita. Yang kita utamakan yang penting dulu ini ya. Ya, yang paling penting, Mbak. Yang pelayanan publik gitu kan. Seperti apa ya, si bisa untuk pengurusan KTP, si duta untuk dinas tenaga kerja. Di situ ada layanan mencari lowongan pekerjaan, informasi perusahaan, Bapenda ya, untuk pembayaran pajak, PTSP perizinan. Nah, jadi itulah yang nanti yang 44 ini itu termasuk yang tahap awal mau kita pindahkan luan karena pelayanan langsung ke masyarakat. Kemarin kuotanya berapa itu, Wak, yang dikasih yang kedua ini kita? Dia apa memorinya sama storage-nya lah itu. Kalau dia di RAM-nya itu atau memori itu kita dapat penambahan berkisar di 365 gitu, Pak ya. Oh, total semua 365 dikasih memori untuk Medan. Iya. Tapi kan belum semua itu. Iya, belum. Yang semua. udah yang sama yang kedua ini berapa dia kemarin tuh ya? 30-an itu. Yang pertama Enggak gabung sama inilah, sama yang kemarin dikasih. Yang pertama dikasih itu sekitar 300-an gig. Yang pertama itu 26 giga. 26 giga. Nah, jadi setelah ada penambahan itu total 365. Jadi sekitar kalau kita mau tahu penambahan tepatnya lah di berapa itu 365 dikurang 26. Oh, 365 ini untuk yang 1 dan 2. Iya. Oh, itu kotanya. Storage-nya lagi ya, ada storage. Ada storage-nya lagi seperti hadisnya itu, Pak ya. Wah, itu pun lumayan besar juga itu ya. Ada penambahan dia 15 giga, Pak. 15 giga. Tera. Iya, tera. Sebelumnya cekaknya tuh. Sebelumnya 3 tera. Oh, 3 tera untuk web itu aja ya. Ya, pemindahan web kita butuh 3 tera kemarin untuk kuota di server PDN. Berarti ini nambah jadi 18. Oh, itu udah mencakup untuk 44 aplikasi nih ya, untuk pindah ke PDN. Sesuai permintaan kita dengan yang real time sekarang lah. Real time ya. Nah, yang real time di server kita Kominfo. Kemarin nggak ada kendala deh ya dari tenaga ahli orang Sirija Surya. Yang pemindahan web pertama itu nggak ada kendala dia kan? Ada kendala, Pak. Nggak ada dia kan? Ya, seperti Ferrari, Pak, dia tancap gas, Pak, tengok, push gitu kan. Nah, jadi kan bidang pun udah dapat lah triknya memindahkan aplikasi kita yang di server Kominfo Medan ke PDN. Iya. Berarti ini yang 44 ini tinggal kita buat apa ya istilahnya tagilir ya, Pak. Iya. Misalnya programmer Bapenda
Iya. Nah, kita gilir, kita panggil, fokus lu satu. Iya. Pindahkan semua aplikasinya. Seperti PTSP juga gitu ya kan. Nah. Nanti kita panggil tenaga ahlinya, kita kolaborasikan dengan tenaga ahli kita biar cepat itu segera mungkin lah pindah. Tapi kan apa dia, Wak? Apa namanya? Untuk internet, kemarin kan kusarankan sama Kabin, kalau bisa programmernya di kantor kita aja. Ya. Karena kan kalau di kantor mereka nanti ada gangguan internet, lemot, Ya. terputus, nggak semua full datanya nanti masuk. Kalau di kita kan bisa kita surat di provider, minta tolong penambahan kuota internet itu kan. Misalnya nambah berapa kemarin 200 ya? 200 Mbps. 200 Mbps. Jadi dia pas pengiriman aplikasi sana nggak ada kendala dia kan. Tapi itulah kemarin yang dibahas dengan Siapa? Pak Kabid Haidir. Apa kata Kedir? Itu kan makanya dia perlu ada di stay kan di Kominfo itu 3 PC yang bisa di remote. Nah, Jadi pemindahan apa? itu di situ. Jadi orang dari TA di OPD bisalah mengeremote situ ke Ya sistem servernya. apa itu ya? Sistem apa tim viewer itu ya? Tim viewer, Pak. Tim Kita viewer. konekkan ke komputer kita. Iya. Tapi orang tuh kerjanya dari dinas orang Iya, itu. dari dinas orang itu. Masuk ke perangkat kita ya. Jadi nggak perlu lagi datang. Jadi internetnya pakai yang di Iya, komputer kita. Benar. Oh, memperapa lah. Namanya zaman digital sekarang ya. Iya. Yang jago juga, Wak ya kan. Anak kadisnya kadis Kominfo ini. Kominfo ya. Berarti nggak perlu dia datang, Wak ya. Tetap internet bisa kita pakai yang punya kita. Jadi cepat dia. Tapi teringatnya memang perlu juga gini Pak. Perlu nanti Bapak nanti jelaskan kenapa pindah ke PDN itu kan peraturan berapa itu Oh, Pak. iya. Nanti Bapak jelaskan ke mereka sudah tidak bisa lagi gitu. Iya, kan udah ada aturan tidak boleh membeli server lagi untuk seluruh daerah, tidak dibenarkan lagi untuk beli server. Udah itu faktornya yang lain, itulah dia apa, Wak? Satu Data Indonesia, program presiden. Udah itu mengingat efisiensi anggaran TI ini kan mahal. Harganya luar biasa, terpusat lah seperti Iya, itu. jadi dia terpusat. Jadi daerah ini pun nggak pusing lagi mau beli server, nggak perlu lagi untuk pengamanan itu kan mahal itu, firewallnya itu Firewall itu lagi kan ratusan juta untuk server. untuk server aja. Jadi kalau dia di PDN kita kan nggak perlu lagi, udah itu udah dijamin nggak lemot. Backupnya udah ada 3 kemarin Wak bilang kan untuk di server PDN. Ya banyak sih OPD ini belum paham juga Pak, takut mereka kan nanti ceritanya kalau kita bilang pindah kenapa dipindahkan, pengamanan banyak yang nggak ngerti gitu kan. Oh iya, nanti kita harus sosialisasi saya juga. berdasarkan peraturan berapa lah itu kemarin Pak ya. Kayak kemarin waktu kita ke Sekwan ke DPR, Iya. kan ada tenaga ahli dari Sekwan DPR. Kan kusarankan semalam sama kepegawaian, pindahkan aja nanti servernya kami pindahkan ke PDN. Loh kenapa dipindahkan kata kabarnya? Iya. Didukung sama yang tenaga ahli Sekwan tadi. Berhubung karena dia ngerti. Bagus Pak dipindahkan, jadi nggak pusing lagi Bapak. Nanti absen selemot, nggak connect ini. Nah Iya. barulah, oh gitu kata Kaban BKD kepegawaian. Jadi memang banyak yang belum paham juga memang Banyak kenapa yang harus belum paham. dipindahkan. Jadi bayangan orang ini kan kenapa di orang, Iya. kan? Tapi nggak bahaya. Karena kan gini Wak, orang kan takut nanti siapa yang ngawasi di sana. Ya kan, kita kan bisa juga ikut ngawasinya. Bisa. Sistem remote juga istilahnya kan. Jadi, Keamanannya lebih terjamin. pemahaman IT ini Pak, orang masih beranggapan apa ya istilahnya sama ini kan buatan negara, kita kan negara fasilitas negara yang udah kita pasti gunakan. kan dilindungi negara Udah lah. pasti. Jadi Karena nggak- banyak dinas ini numpang di swasta. Ada beberapa dinas nggak perlu kita sebutkan lah kan. Iya. Dinas-dinas fatal Iya. yang ada data masyarakatnya Iya. itu di swasta dia Wak. Di swasta. Ada tahun lalu kita sarankan agar mereka putuskan kontrak dengan pihak ketiganya. Iya. Pas kita awalnya gini, kita mau memeriksa aplikasi mereka nyimpannya di mana. Ternyata kan di swasta. Iya. Kuperintahkan hari itu waktu si Juang pelaksana BLT Kabin, minta semua data yang ada di server itu tarik semua, masukkan ke server kita. Nggak dikasih Ya, sama pihak ada ketiga. pihak ketiga. Kan bahaya itu. Data penduduk semua situ. Data penduduk, pokoknya data fatal lah.
Sempatlah nanti ada masalah dinas dengan pihak tiga itu, dimatikannya servernya, Wak. Misalnya perpanjang kontrak nggak sesuai lagi, nggak cocok harga misalnya kan, sewanya dinaikkan, dinas nggak sanggup bayar, dimatikan mereka servernya, apa nggak gawat, mana datanya semua. Nah itu, jadi kan memang pemahaman yang seperti itu harus memang betul-betul kita sosialisasi, Pak. Kenapa PDN itu, kenapa harus pindah, nah, PDN itu apa. Kadang ini juga pemerintah ini kan nggak paham juga dia, Wak. Data itu disimpan di mana kan nggak tahu dia, nggak mau tahu dia. Yang penting aku buat aplikasi. Jadi rupanya datanya semua ini numpangnya di tempat orang, servernya. Kan nggak tahu dia sampai ke situ. Kadang numpang di tempat kita, Kominfo aja pun belum yakin orang, Pak. Nah itulah bisa kita intip ya kan. Ya itulah bahayanya aplikasi nih. Kalau memang tidak pemerintah yang nyimpan, risiko kan lebih besar. Lebih besar. Data bisa diperjualbelikan. Tapi kalau pemerintah kan nggak mungkin juga pemerintah menjatuhkan pemerintah, Wak. Nah, kalau bisa sepemahaman kita seperti itu, Pak, oke. Ya kalau kita kan paling melihatnya, ngintipnya melihat data. Misalnya data dinas A, udah apa aja yang dikerjakan. Kita mau buat apa istilah kayak statistik. Ya kita kan bukan mau menjatuhkan dinas, bukan mau nyuri data untuk negatif. Ya balik seperti yang kemarin kita bahas dengan tenaga ahli di Sekwan itu, Pak, kan. Jadi data yang perlu kita sinkronkan ada di dinas A. Iya. Data yang kita sinkronkan lagi ada di dinas B. Nah, kalau kita tidak sama-sama saling berkolaborasi membuka data, ya itu gimana dia. mau jalan gitu kan. Jadi memang sesama kita tuh memang harus juga ya bagus itu kalau nanti kan kepegawaian kemarin udah ada niatnya pakai untuk pelayanan pegawai itu disatukan semua dia, kan. Iya. Nah, kalau bisa kita konekkan sama yang aplikasi kita, misalnya tanda tangan elektronik, segala macam itu kan udah nggak susah-susah lagi pegawai. Susah. Misalnya ngurus izin cuti pakai online aja, udah nggak perlu pakai surat kertas lagi. Ya kuota kita berapa lagi hari bisa kita ajukan cuti pun bisa kelihatan. Iya. Jadi ini kan pagi ini kita mau rapat ini sama tenaga ahli, sama kabin. Kita mau buat apa, Wak? Susun jadwal dulu. Kita tentukan hari ini Rundown. dinas mana dulu. Rundown, Pak. Teknisnya lah. Teknisnya. Mau sore kah, mau malam kah kerjanya, karena kan takut mengganggu pelayanan. Iya. Nah, kita pastikan luar ini kita rapat. Jadi dia sebulan ini bisa tuntas. Mungkin pun seminggu selesainya ini kan. Kalau Bapak bilang selesai tuh, Pak, nanti netizen ini bingung pula, Pak, ya kan. Kerja TA kita ini macam ya harus apalah, kita kan mengejarkan waktu juga. Nggak tahu kita kendalanya apa, karena kan ini gabungan dari dinas lain. Kalau cuma dinas kita aja kan bisa kita komunikasi langsung. Ini kan dinas lain, tenaga ahlinya atau programmernya harus kita panggil lagi, karena agak sulit ini. Tapi saya kurasa bisa lah nih 44 aplikasi bisa, tuntas lah sebulan ini ya kan. Bisa. Ini kan udah pertengahan bulan. Yang penting kolaborasi, hilangkan ego. Jadi itulah dia fungsinya, Wak, ya. Kita pindahkan aplikasi 44 kita dengan harapan untuk keamanannya lebih terjamin. Ya, keamanan lebih terjamin. Untuk perawatan kita nggak terlalu membebani anggaran daerah lagi. Ya, paling utamanya itu, Pak, efisiensinya. Ya, Pak, efisiensi. Mengingat server kita kan usianya udah 7 tahun 7 ya. 7 tahun. Sudah memang harus regenerasi, gimana namanya? Ya, 7 tahun. Dan kita kan nggak tahu kapan alat ini mati. Kita lihat hari ini bagus, tiba-tiba besok mati. Dan anggaran ini kan pemerintah tidak gampang dia, Wak. Ya. Misalnya kita mati kita beli, enggak, kan mesti kita susun dulu anggarannya. Enggak segampang membalikkan telapak tangan, mati beli. Kan itu kendalanya kalau kita punya peralatan yang mahal. Kalau mau kita stokkan, rupanya nggak rusak dia. Rusak, udah mau bajir lagi kan? Mau bajir, nggak dipakai anggarannya. Sementara yang lain rusak. Nah, kan lain yang kita anggarkan alat A, rupanya yang rusak B. Nah, nggak bisa juga kita langsung beli, nunggu pelan lagi istilahnya kan, perubahan anggaran di akhir tahun. Jadi itulah dia fungsi untuk pemindahan data aplikasi di pusat data nasional, yang pasti pengamanannya tinggi. Mudah-mudahan tidak ada lagi bahasa lemot dan data bisa terbackup. Ya, jadi memang sebagian yang sudah pindah itu, Pak, kalau Bapak bisa buka perbandingannya itu, Medan
yang sudah kita migrasi lah ya. Satu kan di Pemko Medan, satu di Medan. Perbandingan membuka kecepatan website itu lebih cepat di medan.go.id. Iya, jadi dia ibaratnya klik tup langsung buka. Langsung buka. Kalau kita kan ada jeda berapa detik dia buka. Muter dia dulu, Pak. Nah, ada berapa detik lah. Kok ini langsung dia kan. Udah macam handphone canggih lah. Handphone lama kan agak lama dibukanya. Inilah dia perlu ada kecepatannya, RAM-nya segala macam kok kan. Jadi itu lalu pembahasan kita ya kan. Udah mau sampai kantor. Mudah-mudahan rapat nanti bisa kita susun jadwal teknisnya gimana, seperti apa tim viewer tadi bisa berjalan, internetnya nggak ada gangguan. Sebulan ini akhir bulan ini lah, nggak sampai sebulan, paling 10 hari kerja lah. 10 hari kerja ini. Nah, udah tuntas untuk pemindahan 44 aplikasi yang ada di server Kota Medan. Jadi demikian kawan-kawan pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan pemindahan aplikasi 44 aplikasi di Pemko Medan tidak ada kendala. Bisa kita pindahkan ke pusat data nasional PDN, berjalan lancar, nggak ada kendala, dan pelayanan di Kota Medan bisa lebih maksimal. Amin ya robbal alamin. Amin. Mudah-mudahan sukses untuk pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan SPBE atau biasa disebut sistem pelayanan berbasis elektronik. Jadi demikian kawan-kawan pembahasan kita. Kami sudah mau sampai kantor, segera rapat dengan tenaga ahli. Kita lanjut nanti di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.